Indonesia gagal dapat emas. Ya, buat kemarin tim MLBB SEA Games Indonesia kategori pria, Indonesia gagal membawa emas ya, tapi yang ciwik-ciwiknya berhasil ya guys mendapatkan emas. Waduh, ngomongin Indonesia gagal dapat emas, perak, perunggu kemungkinan juga gagal guys. Jadi apa ya penyebabnya membuat Indonesia kalah dengan Kamboja kemarin dan Myanmar guys? Nah, kalau menurut kamu gimana guys? Apa penyebabnya? Tulis saja komen di bawah. Ini hanya pendapat pribadi guys ya. Kita tidak menghujat dan tidak mencari kesalahan guys. Kita hanya mencari penyebabnya aja guys. Mungkin buat referensi kita main lah nanti ya guys. Jadi di sini yang pertama itu ada Indonesia PS Kamboja. Itu awalnya tuh Indonesia itu udah memimpin pertandingan ya guys. Dan pada menit 14 itu lot kedua sudah muncul ya guys, berhasil menghancurkan inner tower guys. Nah, di sini mereka ditahan habis-habisan oleh Kamboja guys. Disinilah kesalahan pertama yang dibuat oleh Indonesia guys. Pada saat mereka war di menit ke-15 guys ya, memasuki menit ke-16. Nah, lihat nih, mereka di sini war habis-habisan guys. Tapi apa guys? Ternyata Rizky harus duluan tereliminasi guys. Seperti yang udah kita lihat, nggak ada yang mengacak-ngacak formasi mereka lagi. Mereka langsung pede guys untuk membuka war terus-menerus guys. Apalagi ada ultinya Faramis ini guys. Wah, di sini sangat bahaya guys. Gua pikir bakal terwipe out, tapi ternyata Indonesia masih bisa juga menahan serangan mereka guys. Di sini hanya tinggal satu pemain. Ya, di sini hanya tinggal Glow ya guys. Sedangkan Indonesia masih ada 3 pemain. Itu Jabran, Gilang, Rahmat guys. Tapi mereka tidak bisa juga langsung menyerang guys, karena Paramisnya masih ada pasifnya itu. Itu dia guys. Ini susahnya kalau Paramis dilepas. Lihat, game itu sangat berbahaya guys. Respawnnya itu sangat cepat dia. Kalau sudah mati respawn itu cepat sekali guys. Tergantung pasif yang telah dia kumpulkan guys. Disinilah awal dari susahnya Indonesia untuk meng-end pertandingan ini guys. Dan pada sampai lot ke-7 pun Indonesia tetap tidak berhasil untuk masuk ke dalam base tarennya Kamboja guys. Dan pada akhirnya Indonesia harus mengalami kekalahan ya guys. 3 player tersisa yang mereka bisa lakukan adalah memanfaatkan Gilang dengan high ground defense-nya. Tapi Lord yang ke-7 akan cukup susah. Jabran mundur ke area belakang, coba untuk memukul mundur semua player. Rahmat beralihan ke arah depan sana, Kunamenya masih bisa hidup. Rahmat mundur dengan cukup aman, tapi Feather Eye Strike, lihat dari Gilang, Kuname menjadi target, keluar dari area Feather Eye Strike, terpick off di sana Jabrannya. Oh no, Indonesia berhasil dikalahkan oleh Kamboja. Oke, kita lanjut di pertandingan yang kedua, Indonesia PS Myanmar. Nah, di sini guys, gue sangat berharap, mungkin bukan gue ya, kalian juga sangat berharap Indonesia akan ada perubahan dari segi permainan dan strategi mungkin ya. Nah, di pertandingan ini kita memang dikejutkan dengan hero dari Indonesia ya guys. Ada Joy, Patrick, Fredrin, Kadita, dan Mino guys. Di sini gua yang nonton, waduh, tapi kembali lagi ada perasaan positif ya guys. Mungkin mereka ada strategi baru dengan pikan hero yang ini guys. Sedangkan di tim Myanmar ada Arlot, Carry, Kufra, Martis, dan Valentina guys. Valentina ini yang sangat berbahaya guys. Ini bisa ngopi ultinya dari Kadita guys. Mungkin disinilah kunci dari mereka. Dan Martis sendiri juga bisa mengcancel dari pergerakan Joy-nya ya guys. Dan Minotaur guys. Jadi bisa aja ini buat counternya pada saat Indonesia duluan yang nyerang ya guys. Nah, jadi di sini di menit kedua Indonesia dan Myanmar melakukan kontes turtle guys. Di sini Indonesia terlihat mendapatkan turtle dan Indonesia juga harus kehilangan seorang Gilang. Ya, tapi nggak apa-apa sih, udah dapat turtle. Oke, di sini pun Myanmar masih unggul golnya. Oke, next. Coba kita lihat di turtle kedua.
Ini Turtle 2 udah langsung di setup saja sama Martisnya guys. Di sini kayaknya free ya guys. Iya benar free guys. Di sini sangat free. Myanmar dapat turtle-nya. Ya di sini Myanmar udah unggul sampai 1000 gol ya guys. Lebih unggul dari Indonesia. Dan nggak sampai di situ aja guys. Mereka masih ngepres area bottom lane-nya Indonesia guys. Lihat tuh. Ada 4 orang di situ. Sedangkan yang lain masih baru mau datang guys. Lihat tuh. Tewas satu guys. Gol apanya? Minonya. Oke, berhasil dibalas sama Joy ya guys. Tapi di sini lihat apa yang terjadi guys. Bisa rata nih guys Indonesia. Joy-nya habis guys. Hampir mati. Tapi yang mati Rizky guys, lihat. Nah, disinilah keuntungan dari Myanmar, sudah lebih dari 3000 gol guys. Tapi tenang, Indonesia nggak sampai di situ aja guys. Di menit ke-10 mereka bisa mengembalikan keadaan lagi guys. Mereka berhasil mendapatkan lot pertama dan berhasil mendapatkan inner tower musuh guys. Dan kita lihat di sini mereka nggak jelek-jelek amat guys ya. Mereka masih berusaha walaupun ini hero yang dipick ini hero-hero momen ya guys. Seperti Mino dan Kadita ini membutuhkan momen yang betul-betul pas guys. Ya kita lihat juga permainan dari Myanmar ini. Mereka ini sangat disiplin guys. Ya disiplin itu kuncinya guys. Kalau kita main tetap disiplin, ada kemungkinan kita bisa membalikan keadaan juga guys. Oke kita lihat di lot kedua ini guys. Sebentar lagi lot kedua ini akan muncul dan lot ini sangat penting ya. Kalau Indonesia bisa mendapatkannya mungkin Indonesia bisa unggul dan bisa sekalian end ya guys. Tapi apa yang terjadi guys, mereka nggak bisa cepat end guys. Disinilah mereka berakhir dengan tragis guys. Pertama Gilang tewas, lanjut Rizky tewas, lanjut lagi ditabrak dengan Kufra, Joy-nya tewas. Nah tinggal Beatrix sendiri. Dan akhirnya mereka pun dapat Lord. Di sini Myanmar udah unggul banget guys. Lord dapat, Jabran pun berhasil dieliminasi. Tapi di sini Indonesia masih bisa bertahan guys. Dan atau mungkin ini memang kunci Myanmar bisa menang dari Indonesia. Mereka nggak langsung nge-push towernya dan bermain dengan sabar dan disiplin guys. Mereka balik dulu, reset lagi. Dan Indonesia masih punya nafas lebih panjang lagi. Wow, mid 1 jantung kembali teman-teman. Tetap harus didukung dan Lordnya bisa di-clear dengan cukup. Ya, komentatornya pun udah deg-deg ya guys. Ini ada Lord ketiga ini. Disinilah momen udah mulai dipuk. Yang buat kita percaya nggak percaya guys. Momen yang menyedihkan ya guys. Ya, disinilah coba kalian lihat di sini apa kesalahannya. Apa tim terlalu jauh dari Rizky atau memang Rizky terlalu offside ya guys. Lihat, Rizky terlalu tereliminasi. Lanjut dengan yang lainnya guys. Ya, MM pun sudah tereliminasi, apa boleh buat. Tinggal Gilang dan Gilang pun juga menyusul guys. Ya, tanpa lot pun ini sudah ter-end ya guys. Ya, jadi Indonesia udah bagus mainnya guys ya, mungkin nasibnya aja belum. Jadi menurut kalian gimana? Ya, sampai di sini dulu lah guys. Kita bahas pertandingan Indonesia di SEA Games, di ajang SEA Games ini guys. Mungkin lain kali kita bisa juara ya guys. Kita doakan aja selalu. See you next time and selalu dukung tim Indonesia guys. Indonesia sempat membalikan keadaan, tapi Myanmar mereka tetap fokus. Mereka masih tetap bisa pegang kendali dan Indonesia